Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta dengan NIM 122220166 sebagai peserta magang Lab APSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi yang telah saya buat sebagai tugas besar dari magang APSI, di mana UMKM yang saya ambil adalah UMKM Pabrik Tahu Marianto 1. Latar belakang masalah yang terjadi itu, UMKM itu merupakan usaha di mana dia memiliki peranan yang strategis terhadap perekonomian Indonesia. Seiring berjalannya waktu, UMKM ini perlu melakukan penyesuaian dengan teknologi. Apalagi dalam industri pangan seperti pabrik tahu ini, penggunaan teknologi ini sangat penting untuk membantu efisiensi, keakuratan, dan kecepatan proses produksi maupun pengelolaan persediaan. Nah, masalah yang dialami dari pabrik tahu Marianto ini, di mana dia ini memiliki sistem manual yang digunakan dalam pencatatan produksi, stok, dan bahan baku, sehingga ini rentan terjadi kesalahan, keterlambatan, dan kesulitan dalam pengambilan datanya. Nah, oleh karena itu maka dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu permasalahan dari UMKM pabrik tahu Marianto 1 ini. Tujuan dari perancangan sistem informasi ini yang pertama adalah untuk merancang sistem informasi produksi dan persediaan yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM Pabrik Tahu Marianto 1 dalam menunjang aktivitas produksinya. Yang kedua adalah mempermudah proses pencatatan data produksi harian, penggunaan bahan baku dan hasil dan juga perhitungan terkait produksi dan persediaan. Yang ketiga adalah menyediakan informasi mengenai stok bahan baku dan produksi secara berkala sehingga dapat membantu meminimalisir adanya kesalahan akibat kurang kurang bahan dalam produksi. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam program di mana saya akan merunning program dari pabrik tahu Marianto 1, di mana form yang pertama adalah form login. Di sini kita akan memasukkan ID bagi pemilik UMKM dulu, yaitu 1114, username-nya Marianto, untuk jabatannya adalah pemilik, dan passwordnya MYT4. Lalu dia akan, oh karena datanya ada yang salah, karena passwordnya salah, maka akan muncul notif seperti tersebut. Kita masukkan lagi data yang sesuai. Passwordnya itu MRY4. Selanjutnya akan masuk ke form data akun, di mana pada data ini pemilik UMKM ini dapat mengedit maupun menghapus akun. Seperti ini, misalnya Marianto diganti menjadi MYT4, lalu update. Maka data akan berhasil diupdate. Selanjutnya, misalkan ini kita mau hapus, mau nambah akun. Misalkan nanti ceritanya itu ada pekerja baru. Tambah, maka data akan menambah. Nah, ketika kita mau menghapus, maka kita pencet ini langsung kita hapus. Nah, pemilih ini dapat melihat data supplier dan penjualan, di mana ini ada show data, data supplier dan data penjualan. Lalu selanjutnya kembali menuju form awal dan kembali lagi untuk menuju form login. Selanjutnya kita akan coba login menggunakan akun admin produksi dengan ID seperti pada layar. Oh, ini karena ininya belum diganti tadi. Satu.
Maka dia akan si admin produksi ini akan mengelola form update stok produk, di mana ini sudah muncul, kita mau update atau kita mau nambah. Misalkan kita mau menghapus yang ini. Ini sistemnya sama kayak yang tadi di depan tadi sistemnya. Nah, di sini dia ada form HPP, form pemesanan optimal, dan juga ada form data bahan baku, di mana kita yang pertama HPP dulu. Kita masukkan misalkan HPP-nya itu 1113. Nomor ID produk 2001. Maka dia akan otomatis masukkan nama produknya. Biayanya misalkan 100.000, tenaganya 100.000, terus overheadnya 20.000, 10.000. Maka dia akan menghitung, lalu misalkan dalam bahan baku tersebut mampu memproduksi 300 tahu, maka hitung HPP-nya akan muncul, lalu marginnya kita tulis sesuai dengan keinginan kita, maka ada HPP dan kita inputkan. Maka data berhasil diinput, lalu kita menuju misalnya kita ke form pemesanan optimal, kita tinggal isi permintaan, biayanya, hitung. Ini itu menghitung EOQ, terus kita menghitung safety stocknya. Misalkan liptennya ini, penjualan harian misalkan ada 500, maka akan muncul, oh, karena ada nomor ID yang belum diisikan, maka dia harus diisi terlebih dahulu. ID-nya 114 input. Maka data akan berhasil diinput. Selanjutnya adalah ada data bahan baku, di mana ini kita show data aja, lalu kita memilih filter dulu. Misalkan kita mau memilih kode bahan baku, kita mau nyari si minyak. Karena ini kan berdasarkan kode, berarti 21004. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Selanjutnya kita akan login menuju ke eh, aktor selanjutnya, yaitu 1112, nama Eko. Eko itu dia persediaan, admin persediaan, passwordnya Eko 2. Masuk. Maka dia akan ada penginputan mengenai data supplier, di mana misalnya kita input 1117. Namanya misalkan Rian. Nama bahan bakunya kunyit, alamat Babarsari, nomor telepon, catatannya misalkan nggak ada. Terus kita input, maka data akan berhasil diinput. Sama seperti form-form selanjutnya, lalu kita akan menuju ke data stok bahan baku. Ini yang tadi ya, seperti yang tadi juga caranya, lalu kita masuk yang form yang aktor yang lainnya, yaitu aktor yang terakhir, Marianto, Jono, sebagai admin penjualan. Passwordnya JNO3. Masuk, maka dia akan ke form data pemesanan pelanggan, di mana kita dalam form ini kita harus memasukkan nomor transaksinya 113 misalnya. Nomor ID produk misalnya 2001. Ketika kita enter gini, dia akan langsung memunculkan nama produk dan juga harga. Kita tinggal isi aja ini. Hitung, oh karena nomornya belum dihitung. Nah, terus kita input. Selanjutnya kita ke form data penjualan. Kita tuliskan ID dari form data penjualan. Misalkan 1116. Pendapatannya 10 juta misal. Terangannya
eh, habis, lalu kita inputkan. Maka data akan berhasil diinput. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam website. Di mana website ini yang pertama itu di bagian atasnya ini ada kayak kayak menu gitu untuk dapat kita langsung menuju ke halamannya. Nah, yang pertama kita akan ke beranda dulu, di mana di sini ada pabrik tahu Marianto 1, di mana ini nama pabriknya. Di sini ada gambar fotonya. Ini waktu survei dan ini keadaan tahu di sana. Di sini ada kata-kata yang untuk menarik perhatian dari pelanggan. Nah, ini ada informasi pemesanan dan juga produk. Apabila diketik akan langsung menuju ke laman laman nah informasi pesan sekarang. Tapi kita lanjut dari atas saja. Di sini kalau kita klik dia akan langsung otomatis menuju ke Instagram dan juga YouTube. Nah, tentang kami di sini ada video mengenai di lantai produksinya, di mana pada tentang kami ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari si perusahaannya. Nah, di sini ada quotes dari pemilik tahu Marianto 1. Nah, keunggulan dari pabrik tahu Marianto 1 itu yang pertama adalah dia sudah bersertifikasi halal, yang kedua kualitas bahan bakunya itu yang terbaik, yang ketiga tenaga kerja berpengalaman dan dapat diandalkan. Selanjutnya ini merupakan apa ya? Nilai tambah dari si UMKM. Selanjutnya untuk produknya di sini ini tertera seluruh produk yang dijualnya. Untuk jenisnya itu ada dua, tahu pek dan tahu ember. Tahu pek itu per kilonya, kalau tahu ember itu satu embernya itu ada 20 kilo. Tahu putih dibanderol dengan harga 4.500 per kilo, tahu kuning 5.000 dan tahu magel itu 6.000. Nah, di sini kita bisa langsung mengeklik dan muncul mengenai data harga yang per kilo. Selanjutnya ini ada promo khusus di mana ini spesial dari bulan Lebaran, maka ada promo mengenai tahu magel dan juga tahu putih, tapi dia harus pembelian dalam 40 kilo. Di sini kita memunculkan testimoni orang-orang yang telah bekerja sama dengan pabrik ini. Selanjutnya ini pekerja dari pabrik tahu Marianto. Di sini ada tiga ini dan juga pemilik usaha. Selanjutnya ini ada informasi pemesanan, formulir pemesanan, dan juga lokasinya, mapsnya pabrik tahu Marianto. Di sini ada tawaran mengenai kerjasama, kegiatan kunjungan yang dilakukan di pabrik Marianto. Selanjutnya adalah program sistem informasi yang telah saya buat, saya masukkan ke dalam website. Di sini terdiri form 1, form 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Yang pertama dokumentasi mengenai website, yang kedua dokumentasi program, yang ketiga dokumentasi pengujian. Selanjutnya adalah ini kontak yang dapat dihubungi, dan ini yang terakhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.